Skandal pemalsuan abad ini, tindakan bodoh, kata Argentina. Reputasi Malaysia hancur di mata dunia. Siapa dalang di balik dokumen naturalisasi palsu ini? Gelombang olok-olok global dan kerusakan marwah bangsa ***. Influencer Argentina bilang, tindakan bodoh. Malaysia jadi bahan tertawaan dunia. Siapa yang paling malu? No solo la cuestión del fútbol del Asia, sino que hasta se pueden convertir en un conflicto diplomático entre naciones. Por eso, en los próximos minutos te voy a contar toda esta trama que se está gestando en estos días y también te voy a contar cómo fue exactamente el mecanismo que usó Malasia para nacionalizar estos jugadores, si es legal o no y las ramificaciones que puede tener y el precedente que puede marcar de acá en adelante para otras selecciones que quieran nacionalizar jugadores. Ya, barusan sudah kita dengarkan bagaimana anggapan atau ulasan orang Argentina ini terhadap langkah bodoh Malaysia ini melakukan naturalisasi ilegal dan ugal-ugalan seperti itu ya sampai nenek dari seorang pemain ilegal ini itu dalam dokumen yang diserahkan FVM itu berjenis kelamin laki-laki. Sekocak apalagi di negara coba. Memang mereka ini diciptakan Tuhan untuk hiburan ya, untuk hiburan warga dunia gitu. Itu yang kita lihat dan yang kita catat dari apa yang dikatakan oleh orang Argentina tadi. Pertama, dia sebutkan Malaysia itu adalah tim lemah di Asia Tenggara dan kedua, naturalisasi ilegalnya ini itu sampai menyentuh geopolitik ya, sampai dia menyinggung-nyinggung Indonesia gitu. Jadi kebodohan dari si pangeran tolol dari Johor ini ya, si bajingan ini itu sudah mendunia sekali, bahkan sampai ke Argentina orang sudah tahu bagaimana bajingannya dia gitu. Perkara-perkara yang telah berlaku sebelum-sebelum ini yang aku pasti semua orang tahu, mungkin satu dunia dah tahu tentang kononnya penipuan. Kononnya yang diperkatakan oleh FAM kesilapan teknikal. Kononnya guys ya. Seperti mana yang aku cakap sebelum ni, memang aku mendukung FAM, betul tak? Di video-video aku yang lepas aku cakap memang aku rakyat Malaysia, aku terpaksa dukung FAM dan kami akan bawa ke CAS. Tapi selepas update yang terbaru daripada FIFA beberapa hari lepas menunjukkan segala-galanya, menunjukkan bukti, menunjukkan dokumen yang sedikit diubah, alright, dan kesalahan ejaan, dan memberitahu kepada seluruh dunia bahawa FIFA ni telah memanggil 7 orang pemain dan mereka menanyakan sendiri bilakah 7 pemain ini mendapatkan kerakyatan, adakah mereka pernah tinggal di Malaysia selama berapa lama, benarkah mereka ni ada darah keturunan Malaysia. FIFA tanya semua itu guys, dan akhirnya semuanya terbongkar. Dan selepas itu aku tidak akan lagi bersama dengan FAM. Jadi kami sebagai peminat bola sepak Malaysia pun memang malu guys, memang malu sangat-sangat ya. Dan sekarang ini kayaknya seperti apabila ada perlawanan yang melibatkan Harimau Malaya, memang akan ada penyokong yang datang di stadium, tetapi semangat tu dah tak ada guys, dah tak ada. Semangat yang berkobar-kobar itu udah tak ada guys, udah mati. Skandal pemalsuan dokumen naturalisasi yang dilakukan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah menghasilkan konsekuensi yang jauh melampaui sanksi teknis di lapangan hijau. Pasca FIFA merilis putusan yang menolak banding dan membeberkan bukti pemalsuan yang tak terbantahkan, FAM kini menjadi sasaran empuk olok-olok dan kritik tajam di panggung global. Reputasi sepak bola Malaysia, yang selama ini dibangun dengan investasi besar, kini hancur lebur di mata publik internasional. Ini bukan lagi soal kalah atau menang, melainkan soal integritas bangsa. Reaksi paling menohok datang dari salah seorang influencer sepak bola ternama asal Argentina, yang dengan lantang menyatakan tindakan yang dilakukan Malaysia ini adalah benar-benar tindakan bodoh. Komentar pedas ini menunjukkan betapa bobroknya skandal ini dilihat dari perspektif internasional. Di dalam negeri sendiri, kritik pedas datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat sepak bola, politisi, hingga masyarakat awam yang merasa marwah bangsa mereka telah dicoreng. Mereka menilai apa yang dilakukan FAM ini sangat merugikan wibawa warga Malaysia. Kasus ini, yang berujung pada sanksi FIFA sejak akhir September tahun 2025, menelanjangi kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh federasi. Kerugian yang ditanggung Malaysia bukan hanya denda,
melainkan kerugian moral dan kepercayaan yang sulit dipulihkan. Skandal ini adalah alarm keras. Integritas adalah harga mati. Hukuman telak FIFA dan ngototnya asosiasi yang terpojok. FIFA saja dikritik. Kenapa Malaysia begitu nekat mempertanyakan kredibilitas badan sepak bola dunia saat bukti sudah di meja? Di tengah gelombang hinaan global, FAM justru memilih jalur konfrontasi yang semakin memperburuk citra mereka. Dengan sikap yang mengesankan arogansi, FAM ngotot tidak melakukan kesalahan, bahkan mempertanyakan kredibilitas FIFA dalam menangani persoalan yang jelas-jelas melibatkan pemalsuan dokumen vital. FIFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, merespons dengan tegas dan cerdas. Putusan Komite Banding FIFA yang menolak banding FAM bukan hanya sekadar penolakan administratif, tetapi juga sebuah pembeberan fakta yang menguatkan sanksi terhadap asosiasi negeri jiran itu. Komite Banding merilis isi putusan yang membuktikan adanya perubahan data yang disengaja pada akta kelahiran 7 pemain naturalisasi. Anehnya, meskipun bukti sudah dibentangkan, FAM tetap mengajukan banding dengan argumen tipis bahwa perubahan data tidak secara otomatis membuat asosiasi harus bertanggung jawab. Mereka mengklaim tindakan perubahan data bukan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menipu sistem, melainkan hanya kesalahan administratif. Dalih ini seolah mencoba menghapus garis batas antara kesalahan dan tindakan kriminal yang sistematis. Pengakuan mengejutkan yang tak terbantahkan dan bukti otoritatif FIFA mengaku edit akta kelahiran, tapi bilang bukan kesalahan. Simak detik-detik pengakuan jujur Sekjen FAM di dokumen rahasia FIFA yang bocor. Penyelidikan mendalam FIFA berhasil mengungkap fakta yang tak terbantahkan, memaksa FAM untuk mengakui manipulasi tersebut. Dalam keterangan dari Komite Banding FIFA, disebutkan bahwa perubahan data disengaja itu dilakukan di bawah tekanan sambil menunggu konfirmasi resmi pemerintah Malaysia. Namun, pengakuan paling mengejutkan datang dari Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman. Dalam putusan FIFA, saya mengaku anggota administrasi FAM menangani dan memformat ulang beberapa salinan akta kelahiran dan dokumen pendukung sambil mengumpulkan berkas kelayakan lengkap. Itu termasuk konten yang diubah dalam sertifikat yang diberikan agen. Langkah-langkah ini bersifat administratif dan tidak dimaksudkan untuk mengganti salinan resmi atau proses verifikasi resmi apapun, ucap Nur Azman. Pengakuan ini menegaskan adanya manipulasi data internal. Meskipun ia mengklaim hal itu tidak diketahui komite eksekutif maupun para pemain. Namun, FIFA memiliki bukti yang jauh lebih substansial. Berdasarkan aturan kelayakan FIFA, seorang pemain dapat mewakili suatu negara jika orang tua atau kakek nenek mereka lahir di negara tersebut. Dokumen yang diserahkan FAM mengklaim kakek atau nenek para pemain tersebut adalah orang Malaysia. Namun, penyelidikan FIFA sendiri menemukan catatan asli yang menunjukkan bahwa kakek atau nenek dari 7 pemain itu sebenarnya lahir di Spanyol, Argentina, Brasil, dan Belanda. Perbedaan antara yang diklaim dan yang sebenarnya ini adalah bukti pemalsuan sistematis yang mengubah asal-usul genetik demi memenuhi syarat kelayakan. Sanksi untuk FAM dan 7 pemain resmi dirilis FIFA pada akhir September tahun 2025. Membuktikan kebohongan yang berujung pada keruntuhan reputasi.